Dahulu dia hanyalah seorang bocah desa yang kini mampu merubah nasib hidup secara gilang gemilang. Senyur yang termasyhur dari pantai Lemaru serta merta hotel-hotel senyur tempat bersinggah para aparatur negara, dari para presiden sampai para gubernur sampai rakyat biasa. Juga pendirian masjid-masjid Cenghu sebagai sarana sentral permuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memuliakan di sepanjang hidupnya demi memuliakan sesama umatnya. Kayu itu nama bunganya, di atas nasi akan tajuknya. Dengan izin Allah ajal wajalla, tangan menulis kalam berkata. Hasil cipta karya bocah dari sudut desa Senyur mendirikan tempat-tempat bukan cuma sarana berniaga, namun mengandung sejarah bernilai kebangsaan, sarana persinggahan para presiden, para gubernur, dan para aparatur negara sampai ke tingkat rakyat biasa. Semua mimpi besar dibangun melalui budi pekerti, berniat mulia demi kehidupan di dunia hingga akhir masa. Batinnya selalu bahagia. Sebuah rangkaian kata filsafat menjadi landasan sebagai bekal hidup, hasil tempaan sang ayah sekeras cadas, budi mulia jaya, wahyu raya surya bahagia. Dulu kalau dipikir-pikir dia hanyalah seorang bocah dari sudut desa. Ayahnya hanya berdagang garam, bukan pedagang emas permata, tapi bisa menghidupi keluarga meskipun segalanya serba sederhana. Sengaja tak dibiasakan hidup berfoya-foya, menikmati apa yang ada, tidak harus mengada-ada. Dia terbiasa menghadapi sang ayah yang mendidik super ketat dan teramat keras, penuh dengan aturan karena hidup harus teratur, tidak asal ngawur, jangan sampai masa depan hancur lebur. Sang ayah mengajarkan kedisiplinan, tidak bisa ditawar-tawar, pantang dipermainkan, wajib dipatuhi, semua perintah segera dilaksanakan. Jika melanggar akan mendapat sanksi hukuman, sekalipun air mata berember-ember, tidak ada kata maaf bagimu. Sejak bangun tidur sudah diberlakukan disiplin serdadu leveling pangkat palang pintu, dilarang protes apalagi berontak, risiko hukuman bertambah berat. Disiplin yang dimaksud untuk semua permasalahan hidup, dari kejujuran, tanggung jawab, tidak boleh malas, berpikir dan bekerja keras, peduli pada sesama sampai pada perkara kebersihan menjadi perhatian termasuk paling penting. Yang di kemudian hari sang bocah dari sudut desa mampu menunjukkan mimpinya yang ternyata subur, maka sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada tanah lahirnya, maka dia angkat harkat derajat nama desa supaya melambung dan aura positif melanglang buana ke 8 penjuru angin dengan niat suci semata kepada Ilahi. Senyur yang termasyhur dari pantai Lemaru serta merta hotel-hotel senyur tempat bersinggah para aparatur negara, dari para presiden sampai para gubernur sampai rakyat biasa. Juga pendirian masjid-masjid Cenghu sebagai sarana sentral permuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memuliakan di sepanjang hidupnya demi memuliakan sesama umatnya. Filsafat Jawa menjadi landasan hidup baginya. Begitu mendarah daging menjadi nafas dalam raga dan sukmanya. Budi, mulyo, joyo, wahyu, royo, suryo, bagyo. Bila di bahasa Indonesia kan, budi, mulia, jaya, wahyu, raya, surya, bahagia. Apabila diperluas maknanya bahwa hakikat sejatinya hidup adalah manusia sudah seharusnya berbudi mulia demi meraih jaya raya sebagai api semangat dalam dada pantang padam, sehingga pemahaman wahyu sebagai petunjuk Tuhan sebenar-benarnya, petunjuk yang tak pernah ada kesangsian, ibarat cahaya surya yang selalu menerangi dunia secara konsisten, sehingga kebahagiaan bukan saja disebabkan harta benda, namun juga kebahagiaan sejati di sepanjang hidup hingga akhir masa.
Dahulu dia hanyalah seorang bocah desa yang kini mampu merubah nasib hidup secara gilang gemilang, berangkat dari pengusaha perkayuan dan batu bara yang melambungkan namanya, dari pedagang kelas kaki 5 sampai pendiri hotel bintang 5, berangkat dari rumah sederhana sampai memiliki bisnis perumahan dari kelas sederhana sampai istimewa, tanpa pernah melupakan dari mana asal mula manusia dan siapa pemberi rezeki hidupnya. Bukan sekadar membantu beratus pembangunan masjid, tapi juga mendirikan sarana ibadah masjid-masjid dengan bangunan klasik ala Islam Tionghoa. Masjid Qinghu diberi nama. Semua menjadi luar biasa meski kini usianya sudah tidak lagi muda, namun begitu banyak mengukir sejarah di sepanjang hidupnya. Dialah Haji Muhammad Yosutomo, sang bocah dari sudut desa Senyiur. Sebagai putra bangsa sudah memberikan yang terbaik, yang dinyatakan memang mampu mewujudkan mimpi besarnya di masa kecil, tidak dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Dia lebih suka dengan sebutan orang kampung bungkus kota. Untuk menjadi besar tidak seperti bermain sulap, harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Sesuai pepatah lama, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Takdir adalah ketentuan Tuhan yang teramat sulit untuk dirubah, kecuali dengan perkara nasib. Hanya manusia-manusia yang tangguh mampu merubah nasib dari hal yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi catatan bagi sejarah di sepanjang hidup. Dialah Haji Muhammad Yosutomo, bapak kebangsaan dari Kalimantan Timur. Terima kasih.